Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga Ananda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, boleh Ananda buka bukunya di halaman 143 ya, Nak ya. Sebelum belajar, Ananda baca doa sebelum belajar dulu ya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Yang kedua, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Dan yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar yang telah dibuat ya Nak ya. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar di bawah ini. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, tahapan penyelesaiannya yang pertama adalah pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kemudian tersisa ada 8 biji kacang merah. Selanjutnya, pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat.
Kejadian di atas ditulis 8 dikurang 2 sama dengan 6. Dan tersisa ada 6 biji kacang merah. Tahapan selanjutnya, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Nah, semuanya dikurang 2 ya nak ya. Sampai biji yang ada di dalam toples tadi habis. 2 itu didapat dari jumlah kelompok yang akan dibagi oleh Pak Guru. Dan kita dapatkan ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan 5 biji kacang ya nak ya. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Di sini kita ambil contoh 52 dibagi 2. Pertama, bagi puluhan dengan 2. Nah, di sini puluhannya ada 50. 50-an dibagi 2 sama dengan 20-an. Sisa 10-an. Nah, ditulis seperti di bawah ini ya nak ya. 52 dibagi 2, kemudian hasilnya 2 itu diletakkan di atas. 2 tadi diletakkan di atas. Nah, 2 hasil tadi itu yang di atas itu kita kalikan dengan 2 yang dibagi tadi. 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasilnya sejajarkan dengan puluhan. Letakkan 4 itu di bawah 5. Kemudian kita kurangkan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Dan 2 kita turunkan. Selanjutnya yang 12 tadi kita bagi kembali dengan 2. Caranya pindahkan 10-an dan gabung ke satuan. Maka diperoleh 10 ditambah 2 satuan, 12 satuan. Nah, ini dia yang 12 tadi ya nak. Setelah kita kurangi 52 dengan 4, itu kita ketemu hasilnya 12. Kemudian 12 ini kita bagi lagi dengan 2. 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Nah, letakkan 6 juga di atas, di samping 2 tadi ya nak ya. Kemudian 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, diperolehlah hasilnya 52 dibagi 2 sama dengan 26. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nih, ada 3 bagian yang ditunjukkan. Ada ini namanya embrio. Embrio ini adalah calon tumbuhan baru. Kemudian ada selimut biji, itu untuk melindungi biji. Dan yang terakhir ada kotiledon.
Kotiledon ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Permainan ini dinamakan lompat bambu. Peraturannya, seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara berganti, masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Ibu harap Ananda memahami video yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup videonya, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Atas perhatiannya Ibu ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.